Apa yang pertama kata Allah? Walau asyraku, andai mereka berbuat kesyirikan, andai kemudian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Percaya ada benda-benda yang memiliki kekuatan, percaya ada tempat-tempat keramat, percaya ada benda-benda tertentu kalau kita pakai kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka melakukan kesyirikan, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka kata Allah, niscaya hancur, niscaya habislah semua amal yang mereka lakukan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Muhajirin, kemudian para ustadz kita, para guru kita, tokoh masyarakat, para alim ulama, Bapak dan Ibu jamaah tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya berdiri menggantikan Ustaz Muttaqin memberikan tausiah. Kemudian imam insyaallah nanti digantikan Pak Anton. Aman ya? Dapat sabar ya? Baik. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, judul ceramah kita pada malam hari ini yang seharusnya diisi oleh Ustaz Muttaqin adalah tentang faktor-faktor penyebab hapusnya atau gugurnya amal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 20 hari yang lalu kita, atau sebelumnya lagi jauh sebelum Ramadan, kita bermimpi besar. Apa mimpi kita? Bahwa ketika bertemu dengan Ramadan, segala kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita tutupi dengan datangnya Ramadan. Itu mimpi kita. Lesa mau mimpi kita, Ibu? Lesa mau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu datanglah Ramadan. Hari demi hari, kemudian minggu demi minggu, tanpa terasa kemudian kita sudah berada di 10 terakhir. Artinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah 20 hari lebih atau 20 malam lebih kita berjuang melawan rasa kantuk ya, kemudian punggung nampak-panek dan seterusnya, badan yang mungkin juga letih karena siangnya bekerja. Selama itu kita berharap bahwa semua yang sudah kita lakukan berujung pahala, baik malam maupun siang, tarawih, kemudian
puasa di siang hari, kita berharap bahwa celengan pahala kita sudah bertambah dia, ya. Itu mimpi kita, itu harapan kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun di samping bahwa kita perlu ibadah maksimal, namun di saat yang sama kita perlu waspada. Kita perlu berhati-hati. Di sana ada hama. Di sana ada penyakit yang bisa merusak dan menghancurkan bangunan amal yang sudah kita bangun dengan susah payah. Nah, kurang lebih itulah pembahasan kita pada malam hari ini, hal-hal yang akan menghancurkan, yang akan menghilangkan semua amal soleh yang sudah kita tulis dan kita perjuangkan selama ini. Pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 pada malam hari ini kita sampaikan. Yang pertama adalah sesuai dengan ayat yang tadi kita bacakan, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan kepada kita sekaligus mengingatkan agar kemudian ini tidak terjadi pada diri kita sehingga amal kita menjadi sia-sia. Apa yang pertama kata Allah? Walau asyraku, andai mereka berbuat kesyirikan, andai kemudian mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Percaya ada benda-benda yang memiliki kekuatan, percaya ada tempat-tempat keramat, percaya ada benda-benda tertentu kalau kita pakai kemudian kita bisa selamat, atau anak kita selamat. Ada kalung, kadang dipakai di tangan, sebagian ada yang pakai di kaki, ya. Kemudian ada yang di pinggang, ada yang disimpan di dompet, ada yang diletakkan di bawah bantal, ada yang samolo jo kecil. Penyimpanan PTB ibu di bawah bantal. Kadang benda-benda tertentu diletakkan di bawah bantal, kemudian diyakini bahwa benda itu membuat dia aman. Atau ada benda-benda yang diletakkan di toko, di kedai dengan keyakinan dengan adanya benda itu kemudian kedainya bisalah laris. Atau ibu-ibu pasang sesuatu, pakai sesuatu agar suaminya tidak berpaling. Ada yang pakai? Ada ibu-ibu yang pakai? Alhamdulillah tidak. Ibu-ibu yang di sini insyaallah akidahnya bersih. Tapi di luar sana Bapak dan Ibu, ada orang-orang niatnya bagus, nyosa yang bana kalakinya kuah, tapi caranya tidak pas, caranya tidak benar. Dia datang ke dukun, dia datang ke orang pintar, minta sesuatu, kemudian dia yakini sesuatu itu bisa menjaga suaminya agar tidak berpaling. Dan ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Ini masuk syirik. Kalau kemudian ada shaimin, ada orang yang berpuasa, ada orang yang sholat rajin, puasa rajin, sedekah infak rajin, tapi masih memakai barang tu, apa kata Allah? La habita anhum ma kanu ya'malun. Maka kalau ada kawan kita, tetangga kita, orang tua kita mungkin yang tidak faham, diingatkan agar kemudian segera bakar, ya, agar kemudian ibadah dia tidak sia-sia. Karena percuma, ya, walaupun dia tahajud, kemudian qiyamul lail semalam suntuk, tapi kalau masih percaya ke benda-benda itu, maka ibadahnya sia-sia. Ini yang pertama, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meyakini ada benda, ada sesuatu yang memiliki kekuatan. Yang kedua Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
yang akan menghilangkan amal soleh, pahala yang sudah kita bangun begitu susah payah adalah ar-riya'u was-sum'atu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kalian batalkan, jangan kalian hilangkan, jangan kalian hapuskan shadaqatikum, pahala sedekah, infak, zakat kalian, bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut kemudian menyakiti penerima sedekah. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang berinfak ria'an nas, agar dilihat orang kemudian dipuji. Jadi kata kuncinya Bapak dan Ibu, dipuji. Tapi kalau niatnya agar orang lain termotivasi, enggak apa-apa, boleh. Ya, seperti yang ditulis di dinding-dinding oleh pengurus, boleh. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Al-Baqarah 274. Dan orang-orang yang berinfak, bersedekah, bil-laili wan-nahar, malam siang, sirran wa 'alaniyah, secara sembunyi-sembunyi, 'alaniyah, terang-terangan, falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan tidak riya. Ya. Jadi beti Bapak dan Ibu, beti beda tipis. Ya. Ada dua orang sama-sama berinfak secara terang-terangan. Yang si A ini tujuannya adalah agar memotivasi yang lain. Nyoto apa itu yang sebelah itu dompetnya tabah, tapi lambe mana keluar, susah mana keluarnya, tak salek-salek, langsung diumumkan 500.000. Tada nggak dapat itu nak boleh 5 juta. Kalau langsung 5 juta untuk memancing. Kalau itu motivasinya boleh, ndak masuk ke riya. Jadi yang menghapuskan pahala itu adalah ketika seseorang beramal, sedekahkah, kemudian sholatkah, kemudian tujuannya agar dilihat oleh orang lain, lalu dipuji, itu tidak boleh. Tapi kalau dia berinfak, dia umumkan, dituliskan, tujuannya adalah agar orang lain termotivasi, itu bagus. Ya, in tubudus shadaqati fa ni'mahi. Kata Allah, kalau kalian perlihatkan sedekah itu bagus. Ya, bagus. Karena bisa memotivasi orang lain, asal kemudian pandai menjaga hati. Selagi kemudian kita menjaga hati, pandai dan bisa menjaga hati agar tidak masuk rasa ingin dipuji, tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk ini, masuk riya, dilihat dan dipuji, atau sum'ah, agar didengar oleh orang lain apa yang dia lakukan lalu dipuji, inilah penyebab kedua, amal soleh kita akan habis. Ya, habis. Ya, matola bangka, kata orang Minang, minyak abi samba ndak lama. Minyak labi samba ndak lama. Itu yang kedua Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menghancurkan amal soleh atau pahala dari ibadah yang kita lakukan ketika kita melakukan ibadah itu agar didengar, agar dilihat oleh orang lain, bukan untuk memotivasi orang lain, tapi agar kita dipuji. Yang terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penghancur amal itu adalah al-kufru.
Apa al-kufru? Al-kufru artinya meninggalkan agama Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mungkinkah kemudian ada orang yang beriman kemudian meninggalkan agamanya? Bisa. Ya, bisa. Mungkin karena godaan materi. Ya, makanya kata Ali bin Abi Thalib, kadal fakru an yakuna kufran. Banyak di Jawa, di daerah perlerengan, di daerah pegunungan, di mana ilmu mereka kurang, kemudian secara ekonomi susah, lalu dengan satu kardus Indomie saja ganti keyakinan. Ada itu, ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa efeknya ketika seseorang sudah beramal begitu banyak, amal solehnya banyak, mungkin masjid sudah banyak dia bangun, jembatan dia bangun, pos ronda dan seterusnya, tidak ada satupun orang yang mengajak untuk menyumbang, dia sudah menyumbang, tapi tiba-tiba kemudian akidahnya dia gadaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Wa may yartadid, siapa yang murtad, an dinihi, dari agamanya, maksudnya muslim, kemudian karena satu dua faktor dia tinggalkan agamanya. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan murtad. Perhatikan, dia meninggal dunia dalam keadaan murtad, tapi kalau sebelum dia meninggal dunia sempat tobat, maka amalnya bisa kembali. Maka di ayat itu dikatakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut, orang yang meninggal dunia membawa kekafiran. Hari ini bisa terjadi, anak gadis kita kemudian kita kuliahkan ke Jawa, kuliahkan ke Amerika, kuliahkan ke Australia, dapat bule, ya kan? Dapat bule. Kemudian dek sayang bana ke bule ko. Hanya ada bule ada pak leh. Kalau bule ko padusinya, kalau yang laki-laki pak leh. Dapat bule, dek sayang ke bule, digadaikan akidah. Kiranya seminggu menikah, meninggal dunia dilantak di kereta api. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun, dia kafir, fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, habis semua amal soleh yang dia lakukan. Faulaika ashabun nar, dia ahli neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman globalisasi teknologi yang berkembang begitu pesat pada hari ini, kita perlu menjaga anak kita, menjaga keluarga kita agar menjaga akidah. Kenapa? Kalaulah kemudian dia miskin harta, dia meninggal selesai masalahnya, dia meninggal selesai. Tapi kalaulah kemudian dia bermasalah akidahnya, tidak selesai dengan kematian. Karena ujung-ujungnya adalah faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita kekuatan untuk mengisi Ramadan ini sekitar 9 hari ke depan dengan amal yang minimal sama dengan hari ini, kalau tidak lebih. Kemudian Allah jaga juga kita dari 3 hal tadi: melakukan hal-hal yang berbau kesyirikan, kemudian melakukan hal-hal yang berbau ria atau sum'ah, ingin dipuji, ingin disebut dan seterusnya. Dan yang terakhir, na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala jaga kita agar tidak sampai menggadaikan
atau meninggalkan akidah kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, menggantikan dari Ustadz Muttaqin yang berhalangan. Semoga bisa kita pahami dengan baik, semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.